Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Fir Dokumentari. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita jujur sejenak. Mungkin di antara kita, entah sadar atau tidak, pernah merenungkan pertanyaan ini. Jika segala sesuatu, mulai dari nasib kita hingga hasil ujian semester, sudah ditentukan oleh takdir Tuhan, qada dan qadar. Lantas, mengapa kita harus bersusah payah berikhtiar? Mengapa kita harus belajar hingga larut malam? Mengapa harus menjaga kesehatan jika takdir kematian sudah tertulis? Pemikiran ini, bila dibiarkan, dapat melahirkan sifat malas dan kepasrahan yang keliru. Namun, sejatinya, meyakini qada dan qadar adalah kunci untuk menjadi pribadi yang paling tangguh, yang tidak pernah berhenti berusaha. Hari ini, kita akan membongkar rahasia besar di balik takdir Tuhan dan mengapa usaha Anda, sekecil apapun itu, tetaplah berharga. Agar pemahaman kita kokoh, mari kita bedakan terlebih dahulu antara qada dan qadar. Bayangkan sebuah proyek pembangunan yang megah. Qada, atau ketetapan, adalah cetak biru atau blueprint rencana universal yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Ini adalah ilmu Allah yang abadi. Sementara itu, qadar, atau perwujudan, adalah realisasi atau eksekusi dari rencana tersebut yang terjadi di alam semesta, sesuai dengan waktu dan ketentuannya. Intinya, Allah memiliki skenario besar, namun Dia juga menganugerahi kita pena berupa ikhtiar, yaitu kehendak dan usaha untuk mewarnai kisah hidup kita dalam batas-batas skenario tersebut. Inilah yang membawa kita pada pembahasan paling krusial, jenis-jenis takdir. Dalam Islam, takdir terbagi dua. Pertama, takdir mubram. Ini adalah takdir yang mutlak, yang tidak dapat diubah oleh usaha atau doa kita. Contohnya adalah waktu kelahiran, siapa orang tua kita, atau datangnya hari kiamat. Ini adalah hak prerogatif Allah yang pasti terlaksana. Kedua, dan inilah rino permainan kita, adalah takdir mualak. Mualak berarti tergantung. Takdir ini adalah ketetapan Allah yang bergantung, atau disandarkan, pada usaha, doa, dan perubahan sikap kita. Ingin memiliki rezeki yang lebih baik, maka wajib bekerja keras. Ingin meraih kesembuhan dari penyakit, wajib berobat dan berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa doa dapat mengubah takdir. Ini merujuk pada takdir mualak. Disinilah peran doa dan kerja keras kita menjadi sangat vital. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk percaya pada takdir, tetapi juga untuk berjuang keras mengubah takdir mualak demi kebaikan diri kita. Saudara sekalian, lantas apa hikmah terbesar dari keimanan pada qada dan qadar yang benar? Jawabannya melahirkan dua sikap utama yang membentuk mentalitas pemenang, sabar dan syukur. Ketika kita berhasil, kita tidak akan menjadi sombong. Kita sadar bahwa semua pencapaian adalah atas izin dan kehendak Allah. Inilah syukur. Sebaliknya, ketika kita gagal atau menghadapi musibah, kita tidak akan berputus asa atau menyalahkan keadaan. Kita tahu bahwa kegagalan tersebut adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar dan penuh hikmah. Inilah sabar. Tugas kita sebagai manusia bukan menentukan hasil, karena hasil mutlak milik Allah. Tugas kita adalah memberikan usaha terbaik, berikhtiar semaksimal mungkin, dan menyerahkan sisanya kepada Sang Pencipta. Untuk menguatkan pemahaman ini, marilah kita dengarkan kisah inspiratif seorang petani dan benihnya di tengah badai. Alkisah, ada seorang petani yang sangat tekun. Ia menanam benih-benihnya jauh lebih dalam dan lebih rapi dari tetangganya, meskipun langit terlihat gelap dan ramalan cuaca mengumumkan datangnya badai besar. Tetangganya mencibir, "Kenapa repot-repot? Kalau takdirnya badai datang, semua tanamanmu akan hancur lebur." Petani itu menjawab dengan tenang, namun penuh keyakinan, "Takdir awan adalah urusan langit. Itu adalah qada Allah. Tapi takdir tanganku adalah menanam dan merawat. Itu adalah ikhtiar yang diperintahkan kepadaku. Jika aku tidak menanam, badai maupun cerah tidak akan merubah apapun bagi nasib perutku." Benar saja, badai hebat pun datang. Namun, karena benih-benihnya tertanam lebih dalam dan kuat, badai tidak menghancurkan semuanya. Justru, air hujan yang melimpah dan angin kencang membuat tunas-tunas yang tersisa tumbuh lebih kokoh dan akarnya lebih dalam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa takdir adalah rahasia Allah, namun ikhtiar adalah perintah yang nyata bagi kita. Kita tidak pernah tahu apa yang tertulis di langit, tetapi kita tahu persis apa yang harus kita lakukan di bumi.
Jadi, jangan habiskan energi Anda untuk mengkhawatirkan hari esok yang belum terjadi. Fokuslah pada proses Anda hari ini. Berikan yang terbaik, berikhtiarlah sekuat tenaga, dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, tidurlah dengan tenang. Karena Anda tahu dunia dan nasib Anda berada di tangan Pencipta yang Maha Baik, yang selalu memiliki rencana yang paling indah bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. Fokus pada prosesmu, percayakan hasil padanya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.